Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang pada mahasiswa peserta mata kuliah Teknologi Enhanced Recovery tahun akademik 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit pendahuluan mengenai apa yang akan dipelajari di kuliah Teknologi Enhanced Recovery. Kemudian kita akan mempelajari tentang konsep dasar Teknologi Enhanced Recovery. Dan sebelum itu tentu kita harus paham atau harus mengetahui mengenai bisnis hulu migas atau industri hulu migas secara umum, terutama dari life cycle-nya ataupun juga tahapan-tahapan yang dilalui dalam industri tersebut. Dari situ kita akan mempelajari konsep dasar mengenai teknologi enhanced recovery yang meliputi latar belakang penggunaan teknologi ini, dan kemudian berhubung teknologi enhanced recovery ini adalah satu teknologi ataupun metode yang memiliki risiko tinggi dan juga investasi tinggi atau biasa diistilahkan high risk and high investment, maka faktor-faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya penerapan teknologi enhanced recovery ini harus dipelajari dengan seksama, dan tahapan-tahapan untuk penerapannya pun harus dijalankan secara dengan mengikuti metodologi yang telah ditentukan, dan tetap dengan mengacu ataupun mempelajari faktor-faktor risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi tersebut. Selain itu juga akan dibahas tentang bagaimana metode ataupun cara-cara pemilihan metode teknologi enhanced recovery yang digunakan dalam suatu lapangan. Baik, sebagai orang-orang dengan latar belakang teknik kimia, tentu kita akan memiliki perbedaan paradigma dalam membahas sistem yang kita pelajari. Kalau dalam teknik kimia, sistem yang kita pelajari, yang kemudian kita lakukan optimasi itu sifatnya sistemnya adalah build ataupun sistemnya kita bangun. Adapun dalam industri migas atau khususnya pada bidang teknik perminyakan, maka sistem yang dipelajari dan kemudian dilakukan optimasi, kemudian dilakukan peningkatan optimalisasi itu adalah sistem yang given ataupun sistem yang terbentuk oleh alam. Oleh karena itu ada sedikit perbedaan dalam sebagai contoh dalam melakukan optimalisasinya. Kalau di teknik kimia kita bisa merancang sistem sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi dalam dunia teknik perminyakan maka kitalah yang harus mengikuti sistem yang ada. Kita harus, ketika ada suatu sistem reservoir minyak, maka kita harus mempelajari karakteristiknya dan kemudian kita terapkan metode apa yang cocok untuk lapangan dengan karakteristik tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari sistem yang akan kita pelajari dalam teknologi EOR ini. Jadi migas ataupun minyak bumi yang akan kita pelajari itu bukanlah minyak ataupun gas yang sudah ada di permukaan, yang sudah ada di jaringan pipa ataupun di refinery atau di pabrik petrokimia. Jadi migas yang kita pelajari dalam mata kuliah teknologi EOR ini adalah minyak yang masih ada di dalam sumbernya, yaitu di reservoir. Apa itu reservoir? Reservoir adalah suatu badan batuan yang memiliki pori, artinya yang memiliki rongga-rongga, di mana rongga tersebut dapat menampung serta dapat mengalirkan fluida di dalamnya. Nah, fluida ini bisa berupa air, berupa minyak, ataupun berupa gas. Nah, untuk suatu batuan disebut sebagai reservoir minyak, maka fluida yang mengisi tentu saja adalah minyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian air yang terakumulasi di situ. Nah, reservoir ataupun badan batuan yang kita pelajari ini lokasinya ada di bawah tanah, dan itu tersusun dalam suatu sistem batuan geologi atau lapisan batuan yang terbentuk oleh proses geologi. Nah, dalam batuan-batuan itu di antara butirnya akan terbentuk pori-pori, dari susunan-susunan butirnya akan terbentuk pori, dan di dalam pori tersebut itulah minyak tersimpan dan kemudian dapat diproduksikan. Bagaimana cara memproduksikan minyak yang terakumulasi dalam reservoir? Di sini kita lakukan dengan cara membuat lubang ataupun kita sebut sebagai pengeboran. Kita buat suatu jaringan aliran menggunakan pipa, kita bor, kita lubangi lapisan batuan ini sampai mencapai ke kedalaman reservoir. Kemudian minyak yang ada di reservoir tersebut biasanya dalam kondisi bertekanan karena beban batuan yang ada di atasnya, kemudian akibat desakan dari batuan-batuan yang ada di sekitarnya, ataupun desakan dari sistem aquifer atau sistem hidrologi yang ada di tempat tersebut, sehingga dengan tekanan tersebut ketika kita tembus, kita buat lubang menuju ke reservoir, maka akan dapat terjadi aliran. Nah, ini adalah gambaran dari sistem yang akan kita pelajari. Secara fisik seperti apa reservoir tersebut dapat kita lihat. Nah, ini adalah kira-kira gambaran secara visual batuan reservoir yang kita pelajari di sini. Di sini adalah contoh sampel batuan yang diambil dari dalam sumur. Dapat kita lihat bagaimana bentukan dari batuan tersebut. Maka bisa kita lihat di sini ada pori-pori, di mana pori tersebut yang akan menampung dan mengalirkan minyak. Nah, secara mikroskopik bisa kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran tertentu. Ini adalah lokasi dari pori-pori tersebut yang berada di antara butir-butir batuan. Oke.
Nah, selain kita perlu memahami atau perlu menggunakan paradigma industri hulu migas dalam mempelajari mata kuliah ini, dan kita tadi juga sudah melihat bagaimana penampakan secara fisik dari batuan reservoir yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita pun perlu mengetahui tahapan-tahapan ataupun juga life cycle dari suatu industri migas, mulai dari bagaimana minyak itu terbentuk sampai kemudian terakumulasi, selanjutnya ditemukan, diproduksikan hingga kemudian cadangan minyak tersebut sudah tidak dapat diambil lagi atau lapangan minyak tersebut kita tinggalkan. Nah, seperti kita ketahui, minyak itu terbentuk melalui satu proses geologi yang sangat lama. Jadi bahan organik yang terendapkan dalam batuan kemudian mengalami penimbunan dalam waktu yang sangat lama dengan adanya tekanan dan temperatur dan waktu yang sangat lama tersebut akan mengalami perubahan menjadi hidrokarbon. Apabila hidrokarbon tersebut memiliki fase cair maka disebut sebagai minyak, dan apabila hidrokarbon tersebut memiliki fase gas maka kita namakan sebagai gas atau gas alam, natural gas. Nah, setelah hidrokarbon itu terbentuk maka karena densitasnya yang relatif lebih ringan dibandingkan fluida-fluida yang in situ atau sudah ada di lapisan batuan tersebut, biasanya fluidanya adalah berupa air, maka minyak dan juga gas akan mengalami migrasi dengan adanya gaya buoyancy atau gaya apung tersebut. Akan mengalami migrasi menuju ke daerah bagian atas dari batuan, lapisan batuan. Nah, kemudian dengan adanya migrasi tersebut, minyak dan gas akan cenderung mengalir ke bagian atas melewati badan batuan yang ada, menggantikan air yang tadinya ada di lapisan batuan tersebut. Hingga kemudian minyak dan gas itu terakumulasi dalam suatu bentukan batuan di mana dengan konfigurasi tertentu maka minyak dan gas itu tidak dapat berpindah ke tempat lain. Sebagai contoh, ini adalah contoh bentukan yang disebut sebagai antiklin dengan bentuk cembung ke atas, tetapi di atas dari bentukan cembung ini ada lapisan batuan yang sangat rapat dan dengan pori-pori yang sangat kecil sehingga baik gas maupun minyak tidak dapat menembusnya atau tidak dapat mengalir melewatinya, maka ini adalah lapisan batuan yang disebut sebagai cap rock atau batuan penutup. Nah, dengan bentukan seperti ini maka ketika minyak sudah sampai ke lokasi ini maka minyak dan gas tidak dapat pergi kemana-mana lagi dan akan terbentuk suatu akumulasi. Nah, akumulasi dari migas inilah yang kita namakan sebagai reservoir. Nah, bagaimana reservoir itu diketemukan? Reservoir itu ditemukan dengan suatu metode yang disebut eksplorasi, dan biasanya yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi ini adalah orang-orang atau personil dari geologi atau geofisika. Dengan metode dan konsep tertentu mereka dapat memperkirakan di daerah mana ada yang kemungkinan terdapat akumulasi ataupun reservoir minyak. Nah, setelah proses eksplorasi itu dilakukan dan kita temukan suatu cadangan minyak, maka tahapan selanjutnya adalah kita lakukan eksploitasi, mulai dari tahap assessment atau penilaian seperti untuk menentukan berapa akumulasi ataupun volume migas yang ada, berapa laju alir produksi yang bisa dihasilkan, dan berapa lama minyak di lokasi tersebut dapat diproduksikan. Kemudian setelah itu dilakukan kegiatan produksi, mulai dari pembuatan sumur produksi, kemudian jaringan pipa di permukaan dan fasilitas produksi yang ada di permukaan. Nah, pada tahapan eksploitasi awal tersebut biasanya produksi dari reservoir menuju ke lubang sumur, di mana di situ terjadi aliran minyak dari batuan reservoir menuju lubang sumur, maka biasanya akan menjadi sumber energi terbentuknya aliran tersebut masih merupakan sumber energi alamiah dari reservoir. Nah, nanti akan kita pelajari sumber-sumber energi apa yang secara natural dimiliki oleh reservoir yang dapat menimbulkan aliran dari lapisan batuan menuju ke lubang sumur. Nah, setelah tahap primary recovery ini sudah bisa dikatakan habis ya energinya, maka biasanya untuk tetap mempertahankan produksi masuk ke tahap secondary recovery. Nah, kemudian setelah secondary recovery ini tidak bisa, maka masuk ke tertiary recovery sampai kemudian semua minyak yang ada di reservoir tersebut sudah tidak bisa diproduksikan, maka lapangan migas tersebut masuk ke tahap abandonment atau ditinggalkan. Oke, nah minyak yang diproduksi ini akan dialirkan ke proses-proses yang ada di hilir, mulai dari kilang minyak, kemudian dari kilang tersebut akan diproses menjadi bahan bakar ataupun komoditas petrokimia lainnya. Nah, ini adalah life cycle ataupun tahap-tahap industri migas, terutama yang kita bahas di sini adalah industri hulu migas. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika satu lapangan itu sudah habis, bagaimana sih indikasinya? Nah, tentu indikasi paling mudah adalah pada saat produksinya sudah turun di bawah batas ekonomis yang kita inginkan. Nah, pada saat seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Apakah ditinggalkan begitu saja atau kemudian dilakukan usaha-usaha tertentu? Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat contoh kasus di satu lapangan migas yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh data lapangan produksi Handil, produksi minyak dari lapangan Handil yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kita lihat bagaimana produksi minyak dalam satuan barrel per hari. Nah, ini adalah satuan yang biasa digunakan di industri migas, yaitu barrel sama dengan 159 liter per hari. Nah, ini adalah
waktu dari pertama kali lapangan diproduksikan pada tahun 70-an hingga sekarang. Nah, berbeda dengan suatu pabrik kimia atau pabrik pupuk ataupun pabrik-pabrik yang biasa kita pelajari di teknik kimia, seperti tadi saya katakan, karena reservoir yang kita pelajari ini adalah sistem yang terbentuk oleh alam dan istilahnya given ya sistem tersebut, maka salah satu karakteristik dari sistem yang given itu adalah laju produksinya atau laju produksi dari lapangan migas itu akan selalu mengalami yang namanya penurunan produksi atau biasa dikenal sebagai production decline. Nah, itu adalah karakteristik yang susah untuk dihindari. Jadi, apapun usaha dilakukan dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya produksi, maka laju alur produksi dari suatu lapangan migas pasti akan mengalami penurunan. Baik itu penurunannya secara alamiah ataupun ada kendala-kendala secara teknis dan mekanis. Nah, secara alami pasti akan mengalami penurunan. Terutama kenapa? Karena sumber energi yang memberikan dorongan ataupun membuat minyak itu mengalir dari batuan menuju ke lubang sumur dan kemudian ke permukaan itu semakin lama akan semakin berkurang. Ataupun juga hal-hal lain, misalkan produksi airnya sudah semakin bertambah. Seperti tadi saya katakan di lapangan minyak kan di situ ada air yang sudah ada di situ. Nah, ketika kita mengambil minyak, otomatis air pun akan ikut terproduksi. Nah, ketika produksi air sudah sangat banyak dan mengalahkan produksi dari minyak, maka secara umum produksi dari lapangan akan mengalami penurunan. Nah, sekarang ketika produksi itu turun, misalkan ini dengan contoh kasus dengan metode primary recovery. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa primary recovery. Maka yang dilakukan oleh pengelola lapangan tersebut adalah berikut, yaitu dengan melakukan beberapa usaha yang digunakan untuk tetap mempertahankan produksi dari lapangan tersebut. Nah, di sini kita lihat di awal dengan metode primary recovery, dengan metode yang menggunakan bahan alami sumber energi alami dari reservoir, produksi pernah mencapai 180.000 per barrel per hari. Kemudian mengalami penurunan dan secara alamiah turun. Nah, kemudian pada saat mengalami penurunan ini dilakukanlah metode penginjeksian air. Tujuannya adalah untuk membantu mempertahankan sumber energi yang ada di reservoir. Dan dengan metode lain yang tujuannya untuk tetap mempertahankan produksi dari lapangan tersebut. Nah, terkadang metode yang dilakukan untuk mempertahankan produksi itu kadang berhasil, kadang pun tidak. Nah, bagaimana caranya agar bisa berhasil? Tentu memerlukan kajian-kajian yang mendalam terhadap metode yang akan digunakan, dan metode apa yang paling cocok digunakan itu memerlukan proses screening yang cukup mendalam. Oke. Nah, bagaimana tahapan penjelasan dari tahapan recovery tadi? Nah, ini bisa kita gambarkan di sini. Jadi pada saat kondisi primary recovery, maka aliran minyak dari lapisan batu menuju ke lubang sumur, maka yang menjadi sumber energi utama adalah energi alami dari reservoir tersebut. Nah, seperti kita ketahui, reservoir itu adalah berupa batuan berpori. Maka mekanisme aliran yang terjadi di dalam reservoir itu adalah aliran dalam media berpori. Nah, aliran dalam media berpori itu sangat ditentukan oleh berapa tekanan dari upstreamnya. Nah, untuk kondisi atau untuk sistem produksi migas, untuk sistem produksi minyak, maka yang menjadi tekanan upstream atau tekanan yang pendorongnya adalah tekanan reservoir. Adapun tekanan downstream atau tekanan yang ada di bagian hilirnya itu adalah tekanan sumur, kemudian tekanan di permukaan dan tekanan di fasilitas produksi. Jadi agar laju produksi itu dapat dinaikkan, maka caranya bisa dengan menjaga tekanan reservoir tetap tinggi, atau bisa dikatakan sumber energi dari reservoir itu tetap tinggi, ataupun dengan cara menurunkan tekanan di bagian downstream. Tetapi tentu saja tekanan di bagian downstream itu ada juga batasannya. Kita tidak bisa menurunkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, sumber energi dari reservoir yang tadi dinyatakan sebagai tekanan itu dapat timbul dalam mekanisme ataupun bentuk yang bermacam-macam. Nah, di sini ada beberapa mekanisme yang secara teknis kita sebut sebagai mekanisme pendorongan atau driving mechanism. Jadi untuk reservoir minyak ada beberapa jenis mekanisme pendorongan. Yang pertama adalah water drive atau driving mechanism, berupa air yang ada dari aquifer. Kemudian ada depletion drive atau solution gas drive, di mana tekanan dalam reservoir itu dihasilkan karena gas yang terlarut dalam reservoir itu kemudian mengalami pelepasan. Jadi pada saat suatu reservoir itu memiliki mekanisme pendorongan solution gas drive atau depletion drive, maka dapat kita analogikan seperti kita membuka botol Coca-Cola. Pada saat di dalam maka dapat dianalogikan seperti kita membuka botol minuman bersoda. Pada saat minuman bersoda itu kita buka, maka tekanan di bagian permukaan dari cairan soda tersebut akan turun, dan otomatis tekanan di dalam cairan soda akan mengalami penurunan juga. Nah, pada saat tekanan turun sampai ke bubble point dari gas yang terlarut, maka gas yang tadinya terlarut dalam cairan akan keluar dan membentuk gelembung-gelembung gas di dalam cairan tersebut. Nah, adanya gelembung gas akan memberikan dorongan terhadap cairan yang ada di situ, kemudian juga akan mengalami ekspansi dan lain sebagainya. Nah,
mekanisme dari adanya ekspansi dari gelembung gas yang muncul akibat penurunan tekanan itu yang disebut sebagai solution gas drive, dan munculnya gas tersebut akan memberikan tekanan dan menyebabkan minyak yang ada di reservoir dapat terproduksi ke sumur migas. Kemudian ada juga mekanisme pendorongan yang disebut sebagai gas cap drive. Nanti bisa kita lihat pada kondisi kesetimbangan bagaimana distribusi dari fluida yang ada di reservoir. Nah, gas cap ini adalah suatu akumulasi gas yang ada di bagian atas dari lapisan minyak dan dalam kondisi pertekanan. Nah, tekanan dalam lapisan gas inilah yang kemudian memberikan dorongan terhadap minyak yang ada di lapisan minyak untuk terproduksi ke sumur. Kemudian ada juga gravity drive. Nah, gravity drive ini adalah efek samping dari solution gas drive. Pada saat gelembung minyak itu terbentuk akibat penurunan tekanan, pada saat gelembung gas itu terbentuk dalam lapisan minyak akibat penurunan tekanan, maka sebagian gelembung gas yang terbentuk akan menuju ke sumur, terproduksi bersama minyak, tetapi pada saat yang sama ada sebagian dari gas yang terbentuk kemudian karena adanya gaya buoyancy akan mengalir ke bagian atas dari lapangan minyak dan membentuk yang disebut sebagai secondary gas pipe. Jadi adanya akumulasi gas di lapisan atasnya. Nah, pada saat gas tersebut mengalami pergerakan ke atas, maka pada saat yang sama minyak yang ada di bagian atas mengalami pergerakan ke bagian bawah. Nah, proses pergerakan ini pada saat terjadinya aliran gas yang terbentuk kemudian menuju ke atas inilah yang disebut sebagai gravity drive. Jadi adanya pergerakan ini yang memberikan energi ke reservoir dan kemudian dapat menyebabkan minyak dapat mengalir ke sumur. Nah, yang terakhir adalah combination drive. Ini adalah kombinasi ataupun gabungan dari beberapa driving mechanism yang ada di reservoir. Nah, apabila tekanan dari reservoir itu dapat mengatasi tekanan hidrostatik di dalam sumur, maka minyak dari dalam reservoir di bawah dari kedalaman tertentu tersebut dapat terproduksi secara alamiah atau dapat mengalir secara alami hingga ke permukaan, bahkan sampai ke fasilitas pengolahan yang ada di permukaan. Namun, jika tekanan dari reservoir tersebut lebih kecil dari kolom hidrostatik cairan yang ada di dalam sumur, maka secara alami minyak tidak dapat mengalir hingga ke permukaan. Minyak bisa masuk ke sumur tetapi tidak sampai mengalir ke permukaan. Nah, untuk membantu aliran minyak dari bawah sumur ke dasar sumur ke permukaan, maka digunakan metode yang disebut sebagai artificial lift ataupun pengangkatan buatan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan antara lain dengan menggunakan pompa ataupun juga dengan gas lift. Bagi yang sudah mengikuti mata kuliah teknik produksi migas tentu sudah familiar dengan hal ini. Jadi seperti kita sumur yang ada di rumah kita, maka agar air dari dalam sumur bisa kita alirkan ke tandon air, maka kita gunakan pompa. Nah, untuk gas lift metodenya adalah dengan cara kita injeksikan gas ke dalam sumur melalui pipa, kemudian gas yang akan masuk ke cairan yang ada di dalam sumur akan mengurangi atau menurunkan densitas rata-rata, sehingga secara umum tekanan hidrostatik dari fluida yang ada di dalam sumur akan mengalami penurunan. Nah, penurunan inilah yang kemudian nanti dimanfaatkan ketika tekanannya sudah lebih kecil dari tekanan reservoir, maka minyak dapat mengalir secara alami. Nah, itu adalah tahap primary recovery. Nah, kemudian tadi seperti disampaikan, jika produksi dengan menggunakan primary recovery dengan energi natural yang berasal dari reservoir tersebut sudah dapat kita katakan sudah habis atau produksinya sudah sangat kecil, maka agar kita dapat mempertahankan produksi ataupun juga perolehan dari minyak. Jadi perbedaan istilah produksi dan perolehan atau recovery nanti perlu kita dalami. Jadi ketika kita disebut sebagai produksi, maka kita mengacu pada laju alir produksi. Ya, di situ ada faktor waktu yang berpengaruh. Adapun yang dimaksud dengan recovery, maka itu adalah mengacu pada kumulatif volume minyak yang sudah diambil dari suatu reservoir. Jadi berapa persen yang sudah diambil dari minyak yang awalnya ada di reservoir tersebut. Nah, tahap secondary recovery adalah tahap yang tujuannya untuk membantu memberikan energi tambahan kepada energi natural dari reservoir yang quote unquote sudah kita katakan sudah habis. Contoh adalah dengan cara kita injeksikan air, water flooding, ataupun juga dengan cara kita injeksikan gas atau immiscible gas flood. Nah, injeksi air ini dapat kita maksudkan untuk menggantikan water drive. Ketika water drive-nya sudah habis atau tidak terlalu kuat, maka kita bantu dengan menginjeksikan air dari lapisan air. Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk pressure maintenance, yaitu semata-mata untuk menjaga tekanan di reservoir agar tidak turun. Nah, yang kedua adalah dengan cara mekanisme flooding. Nah, perbedaannya adalah dengan mekanisme flooding, maka air itu selain untuk menjaga tekanan juga ditujukan untuk membantu mendorong minyak yang sudah tidak dapat terproduksi secara alami. Jadi dengan kita injeksikan minyak dengan kita injeksikan air diharapkan air tersebut akan membantu mendorong minyak yang ada di sela-sela pori yang tidak terjangkau pada saat proses produksi awal. Adapun metode immiscible gas flood atau injeksi gas tidak terlarut, maka ini bertujuan untuk menggantikan gasket drive. Jadi mungkin dapat kita tambahkan.
Kemudian untuk water flooding ini adalah untuk pengganti dari water drive. Nah, jadi diharapkan dengan kita injeksikan atau kita bantu mempertahankan energi yang ada di reservoir, maka diharapkan produksi tetap bisa dipertahankan atau bahkan dinaikkan. Nah, namun terkadang dengan injeksi ini pun masih ada minyak-minyak yang tertinggal karena misalkan sangat kental ataupun minyak itu karena memiliki sifat wetabilitas atau dia mudah membasahi batuan, maka ketika kita sudah injeksikan, minyak tersebut tidak dapat terproduksi atau tidak dapat terrecover. Maka pada kondisi tersebut, jika ingin kita meningkatkan perolehan minyak, maka kita masuk ke tahap tertiary recovery. Nah, pada saat tertiary recovery, maka kita tujuannya adalah untuk mengambil minyak-minyak yang tersisa yang tidak bisa terambil dengan metode secondary recovery. Biasanya minyak yang tidak terambil itu karena tadi viskositasnya atau kekentalannya tinggi, ataupun minyak tersebut memiliki sifat oil wet ataupun membasahi lapisan batuan. Kemudian juga minyak tersebut memiliki tegangan permukaan yang sangat tinggi sehingga tidak mudah tidak mudah untuk mengalir bersama dengan air menuju ke reservoir. Atau misalkan minyak tersebut memiliki tegangan permukaan yang tinggi sehingga susah untuk mengalir bersama-sama dengan air dari reservoir menuju ke lubang sumur. Nah, penambahan zat-zat ini tujuannya adalah untuk meningkatkan untuk mempermudah aliran dari minyak menuju ke sumur dengan cara merubah atau memodifikasi karakteristik yang tadi disebutkan. Nah, di sini adalah letak perbedaan antara metode. Nah, ini adalah letak perbedaan antara metode tertiary recovery ataupun yang kita namakan sebagai enhanced oil recovery dengan metode secondary recovery. Jadi pada metode secondary recovery, baik itu dengan injeksi air ataupun injeksi gas, maka tidak akan ada perubahan karakteristik dari fluida ataupun batuan yang ada di reservoir. Adapun dengan metode tertiary recovery, maka akan terjadi perubahan karakteristik baik itu pada batuan maupun pada fluida yang ada di reservoir. Apakah itu perubahan tegangan permukaan, perubahan sifat kebasahan terhadap batuan, ataupun perubahan viskositas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan recovery atau pengambilan perolehan minyak dari reservoir, mulai dari tahapan alami atau primary recovery, kemudian secondary recovery, dan tertiary recovery atau kita sebut sebagai enhanced oil recovery. Nah, metode enhanced oil recovery itu sangat banyak, tetapi secara umum dapat kita kategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu miscible gas flooding, yaitu injeksi gas terlarut, kemudian chemical flooding atau injeksi bahan-bahan kimia, thermal injection, injeksi bahan yang memiliki suhu tinggi atau bahan panas, kemudian microbial EOR, yaitu injeksi bakteri-bakteri khusus yang memiliki kemampuan untuk merubah karakteristik minyak di dalam reservoir. Nah, tadi adalah perbedaan dari secondary recovery dan tertiary recovery, yaitu untuk secondary recovery tidak ada perubahan karakteristik, tetapi untuk tertiary recovery ada perubahan karakteristik. Tetapi secara teknis dari operasional enhanced oil recovery, maka memiliki kesamaan dengan secondary recovery, yaitu dengan cara injeksi zat yang diperlukan untuk merubah karakteristik reservoir dan juga untuk mendorong minyak yang sudah istilahnya sudah dikumpulkan tadi, kemudian diproduksikan menuju ke sumber produksi. Maka secara teknis akan memiliki kesamaan. Oleh karena itu, sebelum kita dapat mempelajari tertiary recovery, kita perlu untuk mempelajari konsep dari secondary recovery, terutama terkait dengan injeksi, kemudian pola injeksi, bagaimana menentukan pola yang paling optimum, berapa laju injeksi yang optimum, bagaimana menentukan titik ataupun sumur injeksi, mana sumber produksinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari enhanced oil recovery, maka kita pun tidak bisa terlepas dari tahapan-tahapan recovery yang ada sebelumnya, baik itu primary maupun secondary recovery. Nah, untuk memberikan gambaran ataupun mempermudah gambaran mengenai teknik produksi baik itu secara primary, secondary maupun tertiary, maka di sini ditunjukkan distribusi migas dalam reservoir pada saat kondisi keseimbangan. Nah, pada saat kondisi keseimbangan biasanya dicapai pada saat kondisi awal reservoir ataupun cadangan minyak itu ditemukan. Nah, di sini ada istilah undersaturated oil, artinya reservoir ini berada dalam kondisi di atas titik jenuh, yaitu di situ hanya terdapat air dan minyak. Nah, minyak itu selalu posisinya ada di atasnya air. Mengapa? Karena tadi dalam kondisi keseimbangan minyak dengan densitas yang lebih rendah atau lebih ringan akan selalu menuju ke bagian atasnya. Nah, di sini dalam satu reservoir air akan bisa di bawah atau bisa di posisinya di bagian samping. Nah, kalau di bagian samping kita sebut sebagai edge water. Edge water. Nah, tulisan saya tidak bisa bagus.
Rich water. Nah, air ini akan terhubung ke dalam sistem aquifer atau sistem hidrologi yang ada di dalam lapisan batuan sebagai aquifer. Nah, karena dengan prinsip berjalan berhubungan, maka air ini akan memiliki tekanan dan pada saat yang sama akan memberikan tekanan terhadap minyak. Nah, tekanan inilah yang disebut sebagai water drive tadi. Nah, tekanan dari sistem aquifer inilah yang disebut sebagai water drive. Oke, nah kemudian batas antara fasa fluida, baik itu antara minyak dan air ataupun gas dengan minyak disebut sebagai kontak. Nah, ketika batas antara minyak dan air disebut sebagai WOC atau water oil contact, dan batas antara gas dan minyak disebut GOC atau gas oil contact. Ini adalah GOC, gas oil contact. Nah, jika tekanan di dalam reservoir ini pada kondisi awal itu lebih rendah dari tekanan gelembung atau bubble point dari fasa minyak, maka akan terbentuk akumulasi gas di bagian atas dari lapisan minyak. Akan terbentuk akumulasi gas. Nah, jika kemudian kita produksikan minyak dengan cara mengukur lapisan minyak, hapus. Misalkan kita produksikan lapisan minyak di sini, maka gas yang ada di bagian atas dan air yang ada di bagian bawah lapisan minyak akan memberikan dorongan ke atas, air ke atas, untuk gas akan memberikan dorongan ke bawah. Nah, inilah yang tadi disebut sebagai gas cap drive, dan yang dari air disebut sebagai water drive, yang memberikan dorongan terhadap minyak agar bisa mengalir ke sumur, kemudian dari sumur akan mengalir ke atas. Ya. Nah, untuk kondisi gas, reservoir gas, maka di sini tidak ada air, tidak ada minyak, dan di sini air berfungsi untuk memberikan tekanan ke dalam lapisan gas. Nah, ini adalah gambaran dari distribusi minyak pada kondisi awal reservoir itu ditemukan. Nah, dengan berjalannya produksi tentu nanti distribusi ini akan mengalami perubahan. Mengapa? Karena dengan kita ambil minyak dari lapisan minyak, maka gas tadi selain dia akan memberikan dorongan ke lapisan minyak, karena gas itu memiliki viskositas yang lebih kecil, maka dia secara otomatis juga akan ikut masuk ke sumur, ikut terproduksi. Begitu juga dengan air. Nah, pada saat gas dan air itu ikut terproduksi ke dalam sumur minyak, maka itulah yang disebut sebagai breakthrough, atau istilahnya sudah tembus gitu ya. Kalau gas yang sudah mencapai ke sumur, sudah ikut terproduksi, maka disebut sebagai gas breakthrough. Kalau air yang sudah ikut terproduksi disebut sebagai water breakthrough. Nah, di antara ketiga fluida ini, minyak yang kebetulan paling susah mengalir. Pertama, minyak memiliki viskositas yang paling besar, dan yang kedua juga minyak itu tergantung kondisi batuannya, dia akan lebih mudah menempel ke lapisan batuan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi adalah tipe dari mekanisme pendorongan di reservoir, solution gas drive atau depletion drive, kemudian ada gas cap drive, ada water drive, gravity drainage, dan combination drive. Nah, ini minyak yang akan terproduksi. Nah, bagaimana cara kita menentukan ataupun mendeteksi bahwa reservoir minyak yang kita pelajari itu adalah berupa solution gas drive, apakah berupa gas cap drive, ataupun water drive, ataupun gravity drainage? Maka untuk mendeteksinya kita memerlukan data-data yang perlu kita analisis. Nah, untuk suatu reservoir, data yang bisa diambil untuk kemudian menganalisa karakteristiknya ada beberapa, tetapi yang berkaitan dengan kondisi dinamis dari reservoir tersebut adalah berupa data produksi ataupun data pengukuran tekanan di reservoir. Nah, dari data-data tersebutlah kita dapat mengindikasi atau mengestimasi apakah tipe ataupun jenis dari mekanisme pendorongan yang ada di reservoir yang sedang kita pelajari. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Ini adalah untuk mekanisme pendorongan pertama, yaitu solution gas drive. Nah, pada saat kondisi awal reservoir ini ditemukan, maka kondisinya gas itu masih terlarut, atau tadi kita sebut sebagai kondisi undersaturated. Nah, pada saat gas itu masih terlarut, maka di awal-awal produksi laju alir dari produksi minyak di sini kita lihat ditunjukkan oleh grafik yang kuning ini adalah oil, dinyatakan dalam satuan barrel per hari. Kemudian yang hitam ini adalah tekanan, pressure. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah gas oil ratio, atau perbandingan antara laju alir produksi gas yang sampai ke permukaan dan laju alir produksi air. Laju alir produksi
minyak. Nah, ciri-ciri dari suatu reservoir dengan mekanisme penurunan solution gas drive adalah yang pertama, pada kondisi awal reservoir itu diproduksikan, maka produksi gas akan cenderung konstan. Karena di sini belum ada gas yang terbentuk di dalam reservoir. Jadi gas itu hanya ada di permukaan. Dia baru terbentuk pada saat kondisi permukaan. Nah, dengan berjalannya waktu sampai ke titik di sini, tekanan reservoir mencapai tekanan gelembung atau bubble point. Ini pada titik ini adalah tekanan gelembung atau bubble point pressure, kita simbolkan dengan PB, bubble point, maka di dalam reservoir akan terbentuk di dalam reservoir gas yang tadinya terlarut akan terlepas atau rilis dari dalam fasa minyak. Nah, adanya gas yang keluar dari fasa minyak, maka akan menyebabkan produksi gas akan naik secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini adalah salah satu ciri dari solution gas drive reservoir. Akan naik, kemudian ketika gas yang ada di dalam reservoir itu sudah berkurang, maka kelamaan fraksi dari laju produksi gas dan minyak itu akan turun, atau gas oil ratio, kita sebut sebagai GOR, akan turun. Dan ciri kedua adalah tekanan reservoir akan mengalami penurunan yang sangat cepat. Ini adalah ciri kedua. Jika tidak ada sumber energi lain yang membantu untuk menjaga tekanan di reservoir. Tadi seperti saya sampaikan, solution gas drive reservoir ini dapat kita analogikan seperti minuman bersoda. Jika kita turunkan tekanan, maka dalam waktu singkat gas yang tadinya terlarut akan keluar dari fasa minyak. Oke, selanjutnya untuk tipikal mekanisme penurunan kedua adalah cascade drive. Nah, bisa kita lihat jika lapangan minyak ini murni menggunakan cascade drive, artinya tekanan dari reservoir itu dijaga oleh adanya gas bertekanan yang ada di atas lapisan reservoir. Nah, gas ini sama dengan kalau di dalam tangki itu kita menggunakan blanket gas. Nah, karakteristik produksi dari lapangan gas cap adalah fraksi gas yang cenderung naik secara bertahap atau secara gradual. Dia akan naik sampai kondisi di sini gas itu mengalami breakthrough dari lapisan gas cap menuju ke sumber minyak. Gas breakthrough. Selain itu, untuk lapangan yang murni gas cap drive, maka produksi airnya akan sangat sedikit. Ya, produksi air juga akan sangat sedikit. Dan yang kedua adalah penurunan tekanannya tidak terlalu cepat, berbeda dengan solution gas drive yang sebelumnya. Nah, ini adalah tipikal dari gas cap drive, dan biasanya suatu lapangan dengan gas cap drive pada saat dilakukan pengeboran maka dapat dideteksi adanya lapisan gas sebelum mencapai lapisan minyak. Jadi pada saat dibor dari atas sampai ke bawah, maka sebelum menuju ke lapisan minyak, kita menemukan lapisan minyak, sebelumnya akan ada akumulasi gas yang terdeteksi pada saat proses pengeboran. Nah, itu juga indikasi lain. Nah, kemudian untuk lapangan dengan water drive, maka ciri yang paling utama adalah adanya produksi air yang secara gradual naik, secara bertahap naik setelah mengalami water breakthrough. Kemudian naik terus sampai kadar airnya hampir sampai kadar airnya hampir sampai 100%, atau disebut dengan water percent ini disebut sebagai water cut atau biasa disimbolkan dengan WC. Nah, ini adalah ciri dari water drive reservoir, tentu ada air yang di akhir masa produksi itu ikut terproduksi. Nah, kemudian ciri kedua adalah tergantung dari kekuatan atau daya dorong dari lapisan aquifer itu, maka secara umum lapangan dengan water drive akan memiliki tekanan yang relatif stabil. Tekanannya akan relatif stabil. Tekanannya relatif stabil dengan gas oil ratio atau rasio antara produksi gas dan minyak yang cenderung konstan. Oke. Nah, kemudian untuk gravity drive atau segregation drive reservoir, maka tadi akan terbentuk secondary gas cap. Nah, ini adalah karakteristik tekanan dan gas oil ratio. Nah, secara umum di kondisi awal karena gravity drive ini adalah turunan dari solution gas drive, maka akan terjadi kenaikan gas oil ratio secara signifikan di awal. Tapi penurunan tekanan dari gravity drive ini tidak sedrastis pada solution gas drive, karena di bagian akhir gas yang tidak ikut terproduksi ini akan menuju ke bagian atas reservoir dan membentuk yang dinamakan sebagai secondary gas cap. Jadi tadinya di dalam reservoir itu tidak ada gas cap, tetapi pada saat gas itu terbentuk dan sebagian gas yang terbentuk pada saat tekanan bubble itu tidak terproduksi ke sumur, maka gas itu akan terakumulasi di bagian atas dari lapisan minyak dan akan memberikan dukungan tekanan ke reservoir. Nah, adapun kombinasi, maka semua atau gabungan dari beberapa driving mechanism ini akan terlibat, baik itu ditunjukkan adanya kenaikan air, kemudian juga kenaikan dari rasio gas, dan juga tekanan yang cenderung karena
daya dukungnya banyak, jadi penurunannya tidak terlalu drastis. Nah, kemudian dari data-data lapangan yang dikumpulkan dari banyak tempat, beberapa penulis melakukan perbandingan untuk menentukan bagaimana tipikal dari suatu lapangan minyak dilihat dari untuk melihat driving mekanismenya dilihat dari data-data yang bisa diambil. Nah, contoh untuk tipikal kurva tekanan, maka untuk water drive bentuknya akan memiliki bentuk seperti ini. Di awal turun tetapi kemudian cenderung konstan. Dan untuk gasket drive mengalami penurunan tapi tidak sedrastis pada solution gas drive. Nah, ini adalah tipikal tekanan untuk yang secara statistik dibuat untuk memudahkan seorang reservoir engineer menentukan apa jenis driving mechanism yang berlaku di reservoir yang dipelajari. Selain itu juga dari tipikal rasio produksi gas dapat kita lihat untuk water drive cenderung konstan, untuk gasket drive cenderungnya adalah gradual atau secara bertahap naik. Adapun untuk solution gas drive, maka di bagian awal setelah mencapai tekanan gelembung akan mengalami kenaikan laju alir gas yang drastis, namun di akhir mengalami penurunan. Ini adalah tipikal dari data produksi yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis mekanisme pendorongan atau driving mechanism yang berlaku di reservoir. Nah, setelah metode primary recovery sudah menghasilkan produksi yang secara keekonomian sudah tidak memenuhi atau dapat kita katakan sudah tidak ekonomis, yaitu ketika laju alir produksi minyak sudah di bawah batas dari economic limit atau batas keekonomian suatu lapangan minyak, maka dapat diusulkan untuk masuk ke tahap secondary recovery. Nah, tahap secondary recovery itu adalah caranya adalah dengan kita injeksikan zat, baik itu air atau gas, tujuannya tadi seperti saya sampaikan untuk membantu ataupun menggantikan driving mechanism yang sebelumnya ada dan kemudian sudah berkurang. Nah, ciri utama dari secondary recovery seperti tadi saya sampaikan adalah tidak ada perubahan komposisi ataupun perubahan temperatur yang ada di reservoir. Jadi yang berubah hanya tekanan dan untuk membantu pendorongan dari minyak yang tertinggal. Nah, ini adalah seperti tadi saya sampaikan, dalam pemilihan metode untuk peningkatan perolehan harus kita cari yang cocok. Tidak ada metode yang paling baik, tapi yang ada adalah metode yang paling cocok dengan lapangan gas yang kita miliki. Gitu ya. Nah, untuk secondary recovery berupa water flood dan immiscible gas flood, ini paling cocok untuk reservoir dengan karakteristik minyak yang ringan, yaitu tidak terlalu kental, kemudian densitasnya tidak terlalu berat, kemudian viskositasnya juga ringan, dan reservoir dengan tekanan yang rendah. Nah, secara umum konfigurasi dari secondary recovery itu akan terdiri dari adanya sumur produksi dan juga adanya sumur injeksi. Jadi ini ciri kalau suatu reservoir atau suatu lapangan minyak sudah masuk ke tahap secondary recovery, maka ada sumur injeksi yang tujuannya tadi untuk menjaga tekanan, menaikkan tekanan, dan juga untuk membantu displacement atau membantu mendorong minyak yang tertinggal di reservoir. Nah, adapun untuk enhanced oil recovery, maka tujuannya adalah karakteristiknya adalah terjadi perubahan komposisi, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat termal dari reservoir, baik itu untuk batuannya ataupun untuk fluidanya. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan recovery atau perolehan minyak melebihi dari secondary. Dan ini sangat ditentukan oleh proses screening dan proses pemilihan serta tahapan desain yang dilakukan untuk suatu reservoir. Tetapi secara teknis bentuknya sama dengan secondary recovery, di situ ada injektor dan ada producer. Jadi dapat kita katakan bahwa enhanced oil recovery ini adalah bentuk advance dari secondary recovery. Nah, untuk menentukan rasio perolehan atau seberapa besar perolehan minyak dengan suatu metode tertentu biasanya digunakan suatu faktor yang disebut sebagai recovery factor. Nah, recovery factor itu secara matematis kita tulis sebagai RF, didefinisikan sebagai kumulatif minyak yang sudah diproduksikan atau kumulatif minyak yang dapat diproduksikan dengan suatu metode tertentu dibagi dengan volume minyak yang ada di reservoir pada kondisi awal, atau kita sebut sebagai IOIP atau Initial Oil in Place. Jadi ini adalah definisi dari recovery factor. Jumlah kumulatif minyak yang terproduksi baik pada kondisi sekarang ataupun pada kondisi ultimate atau kondisi maksimumnya dibagi terhadap volume minyak yang ada. Jadi inilah yang kita sebut sebagai karakteristik natural dari suatu reservoir minyak. Jadi secara teori kita tidak bisa secara praktek kita tidak bisa mengambil semua minyak yang ada di reservoir, tetapi hanya fraksi tertentu atau sebagian tertentu dari minyak yang ada itu bisa kita ambil dan kita produksikan. Dan itu sangat tergantung dari karakteristik reservoir tersebut, baik itu tipikal fluidanya, kemudian karakteristik batuan, serta driving mechanism yang ada. Nah, namun secara statistik beberapa peneliti sudah melakukan pendataan untuk melihat berapa sih rata-rata recovery factor yang bisa diperoleh
dengan suatu karakteristik atau suatu metode tertentu. Nah, untuk metode primary recovery, maka untuk tipikal heavy oil atau minyak berat, minyak yang kental, minyak yang densitasnya tinggi, maka tipikal yang bisa diambil dengan cara primary ataupun dengan memanfaatkan tenaga dorongan alamiah dari reservoir itu hanya 5-15%. Jadi kalau kita produksikan minyak dengan viskositas tinggi seperti misalkan minyak di duri, dengan cara primary, dengan cara konvensional, kita hanya bisa mengambil 5-15% dari minyak yang ada di situ. Jadi misalkan kita punya 1 juta barrel minyak yang ada di reservoir, kita hanya bisa mengambil sekitar berapa? 50.000 barrel. Hanya sekitar 50.000 barrel sampai 150.000 barrel. Nah, itu adalah gambarannya. Jadi memang sangat kecil. Dan untuk light oil, ini tergantung dari driving mechanism yang ada. Untuk solution gas drive itu paling hanya sekitar 10-25%. Kemudian untuk water drive dan gas cap itu range-nya antara 20-40%. Dan untuk gravity drainage tadi dapat ambil sekitar 30-45%. Nah, kemudian dengan adanya secondary recovery dengan water flood kita bisa kita naikkan hingga 45%. Dengan immiscible gas flood, gas drive, immiscible gas flood kita bisa meningkatkan hingga 40%. Nah, dengan metode enhanced oil recovery maka secara umum di laboratorium biasanya dapat kita peroleh recovery faktor yang tinggi karena kondisi di laboratorium bisa kita kendalikan. Namun dalam aplikasi di lapangan kadang recovery faktor yang maksimal yang bisa kita peroleh hanya di kisaran 45-75%. Dan ini sangat tergantung terhadap desain dari injeksinya, kemudian karakteristik dari reservoirnya, serta bahan ataupun metode yang dipilih untuk pelaksanaan enhanced oil recovery di lapangan tersebut. Nah, kalau kita gambarkan untuk memberikan gambaran mengenai apa itu recovery factor, maka kalau kita gambarkan distribusi fluida yang ada di reservoir itu di dalam suatu pori batuan, maka nanti akan kita gambarkan bagaimana pengaruh dari masing-masing metode terhadap pengambilan minyak dari reservoir. Nah, misalkan kita punya batuan dengan 100% volume, ya, dan volume pori yang ada 100%, maka sebagian dari batuan itu sudah terisi oleh air yang tidak bisa dikurangi. Ini disebut sebagai irreducible water saturation atau biasa juga disebut sebagai saturasi air pada kondisi awal. Jadi dalam pori batuan yang baik itu di reservoir akan tetap ada sebagian dari pori batuan yang sudah terisi air dan itu tidak bisa dihilangkan dan tentu saja secara umum akan mengurangi porsi volume pori yang bisa diisi oleh minyak. Nah, sisa dari volume pori yang tidak diisi oleh air ini diisi oleh minyak yang ada pada kondisi awal atau initial oil in place. Nah, dari sebagian dari initial oil in place, maka ada sebagian minyak yang sudah tidak bisa diproduksikan, bahkan dengan ibaratnya sampai produksinya itu kita maksimalkan tetap tidak akan bisa kita ambil. Nah, ini disebut sebagai residual oil saturation. Nah, nanti akan kita pelajari yang dimaksud dengan saturasi itu, kita lambangkan dengan S, adalah fraksi volume dari suatu fluida dibagi dengan volume dari pori. Nah, ini disebut definisi dari saturasi. Nah, jadi ada sebagian volume minyak yang tidak bisa diproduksikan. Ini disebut sebagai residual oil saturation. Nah, sisanya ini adalah minyak yang mungkin bisa diproduksikan atau kita sebut sebagai mobile oil saturation. Nah, dari mobile oil saturation ini sebagian bisa diambil dengan metode primary recovery tadi. Ya, tadi ini sekitar 20 maksimal 40% dari IOIP. Nah, sebagian bisa kita ambil dengan secondary recovery, apakah itu dengan water flood ataupun dengan immiscible gas sekitar 40%. Nah, sisanya dapat kita ambil dengan enhanced oil recovery sampai 70%. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan kontribusi dari masing-masing metode terhadap perolehan minyak secara volumetrik di dalam reservoir. Nah, adapun dengan terhadap kontribusi terhadap produksi, kalau ini terhadap recovery ya, terhadap produksi, maka kontribusi dari masing-masing metode recovery ini dapat kita lihat dengan cara menganalisa data produksi. Nah, jadi dalam suatu produksi minyak di sini adalah laju produksi, kemudian di sumbu X bisa kita gunakan waktu ataupun kumulatif produksi dari reservoir. Maka seperti tadi saya katakan, reservoir minyak akan selalu mengalami penurunan atau kita sebut sebagai decline. Oke. Nah, kemudian sampai tahap tertentu ketika kita menggunakan suatu metode recovery, apakah itu enhanced oil recovery maupun tertiary recovery, maka akan terjadi suatu kenaikan. Nah, kenaikan inilah yang disebut sebagai incremental recovery. Nah,
seberapa besar kenaikan dari kontribusi dari incremental recovery itu, maka menghitungnya tidak dari titik nol, bukan dari yang bawah sini, bukan dari produksi nol ini total, tapi kontribusinya adalah yang kita sebut sebagai incremental. Maksudnya apa? Jadi gini, pada suatu produksi lapangan minyak yang sudah mengalami decline, maka dengan menggunakan metode yang disebut dengan decline curve analysis, maka kita bisa menentukan atau mengestimasikan jika tidak dilakukan hal-hal tertentu kepada reservoir, maka berapa sih estimasi dari produksi dari lapangan tersebut yang kita sebut sebagai produksi ekstrapolasi. Nah, ini adalah estimasi atau asumsi jika tidak dilakukan apa-apa, atau disebut juga sebagai business as usual, BAU. Artinya dengan tidak dilakukan apapun ke reservoir, maka kira-kira produksi reservoir setelah titik ini adalah yang grafik ekstrapolasi ini. Nah, adapun kontribusi dari penggunaan metode secondary recovery adalah penambahannya dari yang kondisi awal ini. Jika dari kondisi tidak dilakukan apa-apa, maka berapa kenaikannya itulah kontribusi dari incremental recovery. Jadi untuk menghitung produksi dari secondary recovery ataupun dari EOR, kita tidak menghitung dari nol, tapi kita hitung dari produksi ekstrapolasinya. Hal yang sama juga berlaku untuk pada tahap EOR. Kontribusi dari penggunaan metode EOR itu dihitung dari produksi ekstrapolasinya jika tidak dilakukan apapun. Jadi ini adalah produksi dan primary, ini adalah kontribusi produksi dari secondary, dan ini adalah kontribusi produksi dengan tertiary. Mengapa perlu kita lakukan seperti ini? Ujung-ujungnya adalah untuk menghitung apakah metode tambahan yang kita lakukan ke dalam lapangan minyak kita atau ke reservoir kita itu akan ekonomis. Untuk menghitung keekonomiannya, kita harus menghitung berapa besar kontribusi produksi ataupun kontribusi recovery yang dihasilkan oleh metode tersebut, kemudian dibandingkan terhadap berapa biaya yang diperlukan. Apalagi seperti tadi saya sampaikan bahwa EOR ini adalah suatu metode yang high risk, high investment. Investasinya besar, risikonya juga besar. Jadi risikonya bisa kemudian reservoir itu bukannya naik produksinya, justru turun atau bahkan malah akan hilang sama sekali produksinya. Itu adalah risiko-risiko yang dapat saja terjadi dalam suatu implementasi dari metode EOR. Nah, untuk menghitung kontribusinya dan keekonomiannya, maka dihitung berdasarkan berapa besar kontribusi dari recovery masing-masing metode tersebut. Nah, ini caranya dengan yang disebut sebagai decline curve analysis. Ini nantinya adalah metode secara statistik untuk menghitung berapa kira-kira produksi yang diperoleh jika produksi itu diteruskan dengan cara yang ada saat itu, atau dengan cara existing. Oke, ini adalah penjelasan sekilas tentang decline curve. Nah, ini juga sama. Nah, tadi enhanced oil recovery biasanya memang dijalankan setelah tahap primary dan secondary. Setelah tahap primary recovery sudah mencapai batas economic limit atau sudah tidak ekonomis, maka biasanya diteruskan dengan metode secondary recovery. Jika secondary recovery sudah mencapai batas economic limit, maka kemudian dilanjutkan dengan tertiary recovery. Tetapi apakah selalu seperti itu? Jawabannya adalah tidak, karena ada juga lapangan yang begitu diproduksikan setelah tahap primary recovery sebentar, kemudian dengan studi ataupun juga dengan analisa yang ada dari evaluasi produksi yang ada, kemudian menyimpulkan bahwa lapangan tersebut jauh lebih ekonomis jika langsung menggunakan metode enhanced oil recovery, maka mungkin saja lapangan tersebut langsung mengimplementasikan metode enhanced oil recovery tanpa perlu melakukan secondary recovery. Sebagai contoh adalah lapangan Duri yang ada di Sumatera. Lapangan tersebut hanya mengalami tahap primary recovery yang cukup singkat. Setelah itu dengan suatu studi khusus atau evaluasi disimpulkan bahwa metode yang paling ekonomis untuk memproduksikan lapangan tersebut adalah dengan injeksi uap atau steam flooding. Jadi injeksi uap atau steam flooding itu adalah satu metode enhanced oil recovery yang diaplikasikan di lapangan Duri tersebut. Nah, secara umum mekanisme dari EOR itu ada berapa, dan di sini dapat kita lihat tujuan ataupun maksud penggunaan dari metode tersebut. Nah, untuk metode water flood yang tadi masuk ke secondary recovery, tetapi juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan recovery dari lapangan minyak, tujuannya adalah untuk menjaga tekanan reservoir. Dan kita injeksikan air, kita harapkan ada tambahan energi ke dalam reservoir sehingga secara umum produksi dapat dipertahankan. Tetapi tujuan lain adalah untuk mendisplace ataupun mendorong minyak yang dengan ibaratnya kalau kita produksikan kan minyak itu kayak kita serap ya, kita sedot menggunakan sumur produksi. Nah, ketika minyak yang ada di reservoir itu sudah tidak bisa kita sedot, maka kita bantu dengan menginjeksikan, dengan kita
injeksi misalkan seperti ini. Saya gambarkan, saya punya sumber produksi. Ini adalah reservoir. Nah, minyak itu akan terproduksi. Tapi mungkin ada bagian-bagian minyak yang ada di sini yang tidak bisa terjangkau oleh kekuatan atau tidak bisa terjangkau oleh sumber produksi yang ada di sebelah sini. Maka kemudian dengan kita injeksikan air dari sini diharapkan akan membantu mendorong minyak yang tidak bisa terproduksi, tidak terjangkau dari sumber produksi yang ada di sini. Ini produser, ini adalah injektor. Nah, itu adalah tujuan dari water flood. Kemudian mekanisme untuk metode yang kedua adalah dengan mekanisme thermal. Tujuannya adalah untuk mengurangi secara umum mengurangi viskositas minyak yang ada di reservoir. Karena laju produksi minyak dari reservoir ke sumber produksi itu ditentukan oleh yang kita sebut sebagai persamaan Darcy ya. Persamaan Darcy di mana laju alir produksi itu merupakan fungsi dari berbanding lurus dengan permeabilitas ataupun kemampuan batuan itu untuk mengalirkan fluida, tapi berbanding terbalik dengan viskositas dan berbanding lurus dengan perbedaan tekanan antara reservoir dan lubang sumur. Jadi jika kita ingin meningkatkan produksi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menaikkan tekanan di reservoir ataupun menurunkan tekanan di sumur, menaikkan atau memperbaiki permeabilitas di sekitar sumur ataupun dengan cara menurunkan viskositas. Nah, untuk thermal injection tujuannya adalah untuk menurunkan viskositas sehingga produksi dapat dinaikkan. Selain itu juga dengan thermal akan tadi saturasi minyak residual, artinya fraksi minyak yang tidak bisa mengalir itu dapat dikurangi. Jadi misalkan awalnya dari 100% minyak yang ada, 20% tidak bisa mengalir. Dengan menggunakan thermal injection, yang 20% itu dapat kita ambil 5%-nya sehingga bisa mengalir. Misalkan seperti itu. Nah, mekanisme yang selanjutnya adalah chemical injection. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama adalah mengurangi minyak yang tidak bisa mengalir itu. Jadi minyak yang tidak bisa mengalir itu biasanya tertahan oleh tegangan antarmuka dari minyak dan air. Sehingga minyak itu tidak bisa mengalir dan tertahan di pori-pori batuan yang kecil. Dengan menggunakan suatu bahan kimia khusus, maka kita dapat menurunkan tegangan antarmuka minyak dan air. Dan ini mekanismenya sama dengan pada saat kita mencuci tangan. Dengan kita menggunakan sabun, maka minyak yang menempel di tangan kita akan mudah dihilangkan. Nah, prinsipnya sama. Selain itu juga untuk meningkatkan volumetric sweep efficiency. Nah, ini akan kita pelajari kemudian apa itu sweep efficiency dan juga untuk mengurangi water oil mobility ratio. Nah, ini juga akan kita pelajari nanti. Kemudian dengan miscible gas tujuannya adalah sama untuk mengurangi residual oil saturation dengan cara melarutkan gas ke dalam minyak sehingga akan lebih mudah akan memiliki karakteristik areal yang lebih baik. Nah, ini adalah penjelasan mengenai teknologi EOR tadi. Nah, thermal method biasanya digunakan untuk heavy oil. Heavy oil itu adalah minyak dengan dengan API gravity. Jadi misalnya minyak itu dinyatakan dalam API gravity yang merupakan fungsi dari derajat atau densitas dari minyak. Nah, jadi minyak berat itu adalah minyak dengan densitas tinggi dan biasanya juga disertai dengan artinya banyak mengandung fraksi hidrokarbon berat dan biasanya viskositasnya juga akan tinggi. Nah, biasanya thermal method baik itu dengan injeksi uap ataupun injeksi air panas ataupun juga in situ combustion itu digunakan untuk heavy oil. Nah, metode gas dengan menggunakan gas-gas yang bisa larut dalam minyak itu tujuannya tadi untuk mengurangi viskositas dan juga untuk membuat minyak itu mengalami ekspansi sehingga lebih mudah mengalir. Nah, chemical tadi menggunakan surfaktan ataupun bahan lain tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dari water flood dan juga untuk menurunkan tekanan antarmuka dari minyak dan air sehingga air itu akan lebih mudah mengalir di reservoir. Nah, ini secara lebih detail metode-metodenya. Di sini ada untuk thermal method ada CSS atau cyclic steam stimulation, yaitu menginjeksikan uap ke dalam sumber produksi dalam kurun waktu tertentu, kemudian dibiarkan. Kemudian setelah itu diharapkan panas dari uap yang diinjeksikan itu akan menjalar ke minyak-minyak yang ada di sekitar sumber produksi. Dan setelah waktu tertentu kemudian minyak tersebut diproduksikan dan dilakukan pengulangan seperti itu untuk selanjutnya. Nah, kemudian steam flooding yaitu injeksi minyak secara terus-menerus. Kemudian ada in situ combustion yaitu dengan kita injeksikan gas dan juga dilakukan pembakaran di dalam reservoir. Nah, tujuannya sama dengan membakar sebagian hidrokarbon yang ada, diharapkan secara keseluruhan temperatur di reservoir akan naik dan secara keseluruhan viskositas dari minyak yang ada juga akan turun. Kemudian ada SAGD atau Steam Assisted Gravity Drainage, yaitu kita injeksikan uap secara menggunakan sumber horizontal sehingga uap itu akan terinjeksi dari bagian bawah reservoir, kemudian akan membantu membentuk gas cap di dalam reservoir tersebut dan akan terbentuk suatu gravity drainage. Kemudian juga ada electric heating dengan pemanasan elektrik. Nah, ini adalah beberapa mekanisme dari EOR yang berlaku untuk metode thermal. Yang terjadi adalah penurunan viskositas, penurunan interfacial tension,
atau tekanan antarmuka, terjadi steam distillation, yaitu sebagian fraksi minyak yang ada itu akan mengalami penguapan, kemudian oil expansion, di mana minyak itu akan menjadi lebih ringan dan terjadi bentuk gravity drainage. Kemudian tantangan untuk penerapan teknologi thermal method untuk EOR ada beberapa. Yang pertama adalah biaya untuk generasi atau pembuatan uap itu sangat tinggi, kemudian juga konduktivitas thermal dari batuan dan fluida yang rendah. Kemudian juga ada panas yang kita injeksikan ke reservoir itu akan terserap oleh batuan-batuan yang ada di sekitarnya, dan itu disebut sebagai heat loss, sehingga secara akan menurunkan efisiensi dari proses thermal tersebut. Kemudian juga adanya thermal degradation dan juga heat loss dari steam generator ke reservoir, baik itu di pipa ataupun di dalam sumur. Kemudian untuk chemical method ada beberapa yang dapat digunakan, yaitu menggunakan alkaline atau bahan alkali seperti NaOH dan lain sebagainya. Kemudian juga surfaktan ataupun secara mudahnya menggunakan sabun ya. Kemudian polimer, ASP yaitu gabungan antara alkalin surfaktan polimer, dan micellar flooding mirip dengan surfaktan. Mekanismenya adalah penurunan tekanan antarmuka, perubahan wettabilitas, dan ini akan kita pelajari nanti apa itu wettabilitas, kemudian juga mobility control, kemudian juga terbentuk emulsi, sehingga minyak yang tadinya nempel di batuan akan terbentuk emulsi dengan surfaktan tadi. Nah, tantangannya adalah biaya yang tinggi, high cost, kemudian perubahan dari keefektifan dari chemical yang digunakan itu tidak baik, kemudian inkompatibilitas, yaitu dengan kita injeksikan bahan kimia justru akan merusak batuan reservoir yang ada di sekitar sumur. Kemudian juga mobility ratio dan juga difusi yang lambat ke pori batuan. Kemudian untuk metode gas, ada beberapa gas yang bisa digunakan, yaitu gas hidrokarbon, ada CO2, ada nitrogen, ada injeksi udara, ataupun WAG, yaitu bukan WhatsApp group tapi water alternate gas injection. Jadi injeksi air dan gas secara bergantian. Jadi di satu fase diinjeksikan air, kemudian setelah itu diikuti dengan gas, kemudian diikuti oleh air lagi, dan seterusnya. Nah, tujuan dari atau mekanisme dari penaikan recovery menggunakan metode gas ada beberapa. Yang pertama adalah pressure maintenance, yaitu dengan cara mempertahankan tekanan di reservoir. Kemudian juga viscosity reduction, yaitu penurunan viskositas minyak secara keseluruhan karena adanya gas yang terlarut. Kemudian juga oil expansion sama, kemudian juga adanya efek miscibility tadi atau pencampuran gas ke dalam reservoir. Nah, tantangan dari metode ini adalah gravity override. Karena gas itu ringan, maka terkadang gas yang kita injeksikan tidak bercampur ke minyak, tapi malah akan menuju bagian atas dari minyak tersebut, sehingga tidak terjadi pencampuran. Kemudian fingering and early gas breakthrough, yaitu gas yang kita injeksikan langsung menuju ke sumur produksi tanpa terlarut ke dalam minyak yang hendak kita ambil. Kemudian tekanan MMP, yaitu minimum miscibility pressure, atau tekanan minimum yang diperlukan agar gas bisa larut dalam minyak. Nah, biasanya tekanan ini sangat tinggi sehingga melebihi dari batas operasional yang ditentukan. Kemudian juga korosi dan juga terbentuknya asfalt. Nah, ini adalah gambaran mengenai metode-metode EOR, kemudian bagaimana mekanisme sehingga perolehan minyak dari reservoir itu bisa ditingkatkan menggunakan metode-metode ini, dan juga apa tantangan dalam penerapannya. Nah, secara detail akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini gambaran tadi. Jadi tujuan dari EOR atau juga IOR adalah improve oil recovery. Intinya adalah membuat minyak yang tersisa di reservoir itu bisa mengalir atau bisa bergerak. Yang tadinya dengan adanya sifat tertentu tidak bisa bergerak menjadi bisa mengalir. Nah, untuk membuat minyak yang tidak bisa mengalir itu bisa mengalir, ada dua mekanisme, yaitu yang disebut dengan displacement efficiency, di mana displacement efficiency ini sifatnya adalah mikroskopik di ruang antar butir batuan atau di volume pori. Jadi kalau kita kembali ke grafik tadi, tujuannya adalah untuk mengurangi SOR. Jadi tadi kan kita ada SOR, di mana minyak ini sudah tidak bisa dialirkan lagi. Saya ganti warnanya ya. Saya ganti menjadi hijau. Ini adalah minyak yang sudah tidak bisa mengalir lagi. Nah, dengan meningkatkan displacement efficiency, tujuannya minyak yang tadi tidak bisa mengalir itu secara mikroskopik bisa mengalir, baik itu dengan cara penurunan tekanan permukaan, kemudian penurunan viskositas, dan juga menurunkan tekanan kapiler yang ada di batuan tersebut. Nah, cara kedua untuk meningkatkan ini adalah secara mikroskopis. Nah, secara makroskopis di lapangan, maka IOR itu akan berhasil yang pertama jika kemudian untuk sweep efisiensi, jadi mekanisme gini. Jika secara mikroskopik zat yang kita gunakan untuk pelaksanaan EOR ini bisa tadi menurunkan viskositas, kemudian menurunkan tegangan permukaan, tegangan antarmuka, ataupun juga dapat mempermudah minyak yang ada di pori itu lebih mudah mengalir, maka dengan memperbaiki displacement efisiensi itu, maka secara mikroskopis minyak yang tadinya tidak bisa mengalir akan bisa mengalir. Nah, tantangan kedua adalah dengan adanya heterogenitas ataupun ketidakseragaman di reservoir, maka aliran dari fluida, baik itu air maupun zat-zat yang digunakan untuk EOR ini tidak selalu
menjalar secara merata di dalam reservoir. Jadi, apalagi tadi seperti saya sampaikan bahwa di dalam reservoir air dan gas relatif lebih mudah mengalir dibandingkan minyak. Sehingga karena viskositas minyak secara umum lebih besar daripada air dan gas. Nah, pada saat air dan minyak ini mengalir bersamaan di reservoir, maka karena air lebih mudah mengalir, maka yang akan terjadi bukan air itu mendorong minyak, justru air itu akan menyalip minyak dan lebih dahulu mencapai ke reservoir. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan tadi dari saya memiliki sumur produksi, kemudian kita gunakan sumur injeksi. Nah, pada saat injeksi ini, karena adanya efek heterogenitas, maka bisa jadi air itu justru akan menyalip minyak, dan sebagian besar dari minyak yang ada di sini, ini tidak mengalami kontak dengan bahan kimia yang kita injeksikan. Nah, pada saat kondisi seperti ini, maka sweep efisiensi atau efisiensi penyapuan dari EOR yang kita lakukan itu lebih akan mengalami penurunan. Karena bahan yang kita injeksikan itu tidak mengalami kontak dengan minyak, tetapi akan langsung kembali terproduksi di sumur produksi, dan ini tidak kita inginkan. Nah, jadi ada dua faktor untuk mempengaruhi untuk meningkatkan recovery. Yang pertama adalah memastikan keefektifan dari bahan kimia ataupun bahan termal yang kita injeksikan untuk menurunkan saturasi minyak residual. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa bahan tersebut dapat berkontak dengan semaksimal mungkin dapat berkontak dengan minyak yang ada di reservoir. Yang pertama adalah sifatnya lebih mikroskopis, dan yang kedua adalah lebih makroskopis. Yang pertama terkait dengan kemampuan tadi untuk menurunkan SOR, dan yang kedua adalah terkait dengan seberapa maksimal bahan tersebut bisa kontak dengan minyak di reservoir. Nah, untuk dapat menentukan seberapa efektifkah metode EOR yang kita gunakan, maka kita harus dapat mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap keefektifan metode EOR yang akan kita gunakan. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari EOR itu, yang pertama adalah kedalaman dari reservoir tersebut, ya. Yang kedua adalah heterogenitas reservoir, seberapa heterogen reservoir itu, kemudian juga berapa besar cadangan atau volume minyak yang tersisa yang ada di reservoir, kemudian juga karakteristik batuan, kemudian karakteristik fluida, kemudian driving mekanisme yang ada di reservoir, dan biaya yang diperlukan untuk menggunakan metode tersebut. Nah, faktor-faktor ini yang nanti kemudian digunakan dalam metode pemilihan teknologi yang akan digunakan di dalam EOR di suatu lapangan. Sebagai contoh, kenapa kedalaman dari reservoir itu mempengaruhi sukses efektif tidaknya dari metode EOR? Karena dengan reservoir yang makin dalam, biasanya yang pertama jarak dari sumber zat yang akan diinjeksikan itu ke reservoir akan makin jauh, dan sebagai contoh untuk injeksi uap, maka semakin dalam reservoir, panas yang hilang di perjalanan itu akan semakin banyak. Nah, itu adalah contoh efek dari kedalaman reservoir terhadap metode EOR yang digunakan. Kemudian juga tadi heterogenitas terkait dengan sweep efisiensi. Semakin tidak homogen, semakin heterogen, ya. Misalkan sebagai contoh bisa kita lihat di atas ini adalah gambaran yang ada di dalam reservoir pada saat dilakukan enhanced oil recovery. Dari permukaan, zat yang akan kita gunakan untuk EOR itu kita injeksikan melalui sumur injeksi. Kita ganti. Kita injeksikan melalui sumur injeksi. Kemudian dari sumur injeksi ini, zat injektan ini akan masuk ke reservoir dan ini contoh untuk water flooding, akan masuk ke reservoir, kemudian diharapkan akan mendorong minyak yang tidak bisa terproduksi di awal. Nah, seperti ini. Nah, pada kondisi reservoir yang heterogen, bisa kita gambarkan, misalkan dalam reservoir itu lapisan atasnya memiliki porositas yang bagus, tapi bagian lain permeabilitasnya tidak bagus. Misalkan ada bagian atas ini saja yang permeabilitasnya atau kemampuan mengalirkan fluidanya itu bagus, maka ketika kita injeksikan air ataupun bahan-bahan injektan lainnya, maka akan cenderung menuju ke jalan tol ini dan meninggalkan minyak-minyak yang ada di sini. Ini contoh efek jika heterogenitas di reservoir itu sangat tinggi. Kemudian remaining reserve ini terkait dengan keekonomian. Artinya berapa minyak yang berpeluang untuk bisa diambil. Semakin besar, tentu harapan untuk memperoleh tambahan minyak yang dapat di recovery itu akan semakin tinggi. Kemudian karakteristik batuan tadi juga terkait dengan interaksi antara zat yang digunakan dengan batuan juga dengan fluida, dan reservoir driving mechanism ini juga akan mempengaruhi pemilihan metode yang digunakan. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh ini, ya, maka nanti akan dilakukan metode pemilihan. Nah, ini adalah sebagai gambaran bagaimana suatu metode EOR itu diimplementasikan di suatu lapangan
mulai dari tahap studi awal hingga tahap implementasi secara full scale. Nah, di tahap awal yang perlu dilakukan adalah melakukan inventarisasi terhadap karakteristik dan juga data-data yang dimiliki oleh reservoir. Tadi pertama data-data yang terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap EOR seperti rock properties, fluid properties, kemudian driving mechanism, kemudian juga data produksi dan lain sebagainya. Nah, dari data-data yang dikumpulkan ini kemudian nanti akan kita lakukan metode pemilihan dengan cara metode screening. Jadi screening ini para ahli di dunia ini sudah melakukan suatu studi statistik untuk mengumpulkan karakteristik apa yang paling berpengaruh dalam mengaplikasikan suatu metode EOR. Jadi sebagai contoh untuk reservoir minyak dengan karakteristik viskositas sekian sampai sekian paling cocok dengan metode ini. Untuk kedalaman sekian sampai sekian paling cocok menggunakan metode ini. Kemudian untuk driving mechanism water drive lebih cocok menggunakan ini dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai screening kriteria atau untuk penyaringan metode yang akan digunakan. Karena metode EOR itu kan sangat banyak. Jadi kita harus memilih metode mana yang paling cocok digunakan untuk reservoir tersebut. Nah, setelah metode yang berdasarkan screening itu sudah ditentukan bahwa yang paling cocok adalah metode A misalkan atau metode metode tertentu, maka kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan studi, baik itu di laboratorium maupun secara simulasi. Nah, dari studi ini maka dapat kita evaluasi apakah metode tersebut benar-benar cocok diaplikasikan di lapangan kita dengan mengambil sampel batuan dan juga sampel fluida dari lapangan yang akan kita lakukan EOR. Nah, setelah studi di lab dan juga studi simulasi itu mengkonfirmasi bahwa metode ini cocok, maka tahap selanjutnya adalah melakukan studi pilot project, yaitu studi studi lapangan dengan skala yang kecil. Misalkan hanya menggunakan satu pasang sumur injeksi dan produksi. Kemudian diaplikasikan metode EOR yang akan diusulkan. Nah, kemudian hasil dari injeksi itu diamati, dimonitor seberapa besar kenaikan produksinya, berapa besar kenaikan recovery-nya, bagaimana efeknya terhadap reservoir, apakah mengganggu produksi atau malah memberikan efek yang tidak baik. Nah, dengan monitoring dan evaluasi kemudian ditentukan apakah metode ini akan diaplikasikan secara penuh, secara full scale di lapangan atau tidak. Nah, kemudian setelah ditentukan dari pilot project itu bahwa metode ini sangat efektif untuk meningkatkan recovery, maka baru masuk ke tahap full scale, di mana pengaplikasian dari injeksi zat tertentu tersebut digunakan di keseluruhan lapangan. Nah, ini adalah tahap-tahap dari EOR. Tujuannya apa? Kenapa tidak langsung full scale? Karena tadi metode ini high risk dan high investment. Risikonya mulai dari gagal, misalkan malah merusak produksi, hingga bisa berhasil dan meningkatkan recovery hingga berkali lipat. Dan kedua adalah high investment. Jadi risikonya besar, belum tentu dapat, tetapi biaya yang dikeluarkan sudah pasti besar. Makanya perlu suatu tahapan studi yang seksama, yang cermat, agar metode yang akan diaplikasikan benar-benar memberikan incremental recovery yang diharapkan. Nah, ini adalah beberapa kriteria screening yang digunakan berdasarkan karakteristik fluida dan batuan yang ada di reservoir. Sebagai contoh di sini untuk water flooding, maka ini cocok diaplikasikan untuk lapangan minyak dengan gravity atau API gravity yang menunjukkan densitas minyak lebih besar dari 25. Kemudian viskositasnya kurang dari 30 centipoise. Kemudian untuk komposisi tidak terlalu kritikal menentukan keberhasilan water flood. Kemudian juga ini akan efektif jika saturasi dari mobil oil yang bisa bergerak atau mobile oil saturation itu lebih besar dari 10%. Dan juga ada karakteristik batuannya atau formasinya. Di sini bisa digunakan untuk reservoir dengan jenis batu pasir maupun batu gamping atau karbonat. Sedangkan faktor lain tidak terlalu menentukan atau tidak kritikal. Hal yang sama juga berlaku untuk jenis-jenis metode EOR lainnya. Misalkan untuk thermal method steam flooding ini cocok diaplikasikan untuk minyak berat kurang dari 25 API. Kemudian viskositasnya lebih besar dari 20 centipoise. Nah, berdasarkan data-data yang kita kumpulkan untuk reservoir kita, maka nanti akan terpilih beberapa kandidat metode EOR yang bisa digunakan. Nah, ini contoh dari peneliti lain. Nah, ini karena screening metode itu sebagian besar sifatnya adalah berdasarkan data lapangan, jadi sifatnya lebih ke data statistik. Jadi ini hanya karena sifatnya statistik, maka metode ini bermanfaat untuk melakukan screening awal untuk menentukan metode mana yang akan dipilih. Jadi tetap setelah dilakukan screening harus masuk ke tahap selanjutnya, yaitu berupa studi laboratorium untuk menentukan mana yang lebih cocok dari kandidat metode yang lewat dari screening awal tersebut. Tetapi metode ini jauh lebih murah karena kita tidak memerlukan analisis lab, tetapi hanya dengan menggunakan analisis data yang kita punyai dari lapangan kita, kemudian kita bandingkan terhadap data-data yang ada di lapangan lain. Nah, ini sama untuk yang lain. Silakan nanti dipelajari dari slide ini. Nah, ini adalah secara visual dari metode EOR ini. Kita injeksikan, kemudian diharapkan akan mendorong minyak yang ada di reservoir menuju ke sumur produksi.
dan seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sudah cukup banyak lapangan minyak yang sudah dilakukan EOR. Adapun yang sudah sampai ke tahap full scale yang paling jelas adalah lapangan duri dengan menggunakan metode steam flood. Adapun di lapangan lain memang kebanyakan masih sifatnya adalah pilot project ataupun mungkin masih tahap studi. Jadi memang karena tadi pertimbangan yang sangat susah ya dari aspek ekonomi, maka pengaplikasian hingga ke tahap full scale itu benar-benar harus melewati tahapan-tahapan screening yang sangat ketat. Tentu agar tidak menyebabkan kerugian baik bagi perusahaan tersebut ataupun juga untuk negara sebagai pemilik dari lapangan tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin itu sekian untuk penyampaian dari saya. Silakan dipelajari kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.